Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rizky Al-Barokah dari kelas HTN 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi sedikit tentang fikih ibadah dengan mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Dr. Nenan Julir LC MAG. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang materi pengertian fikih ibadah, prinsip fikih ibadah, dan dasar-dasar fikih ibadah, dan macam-macam ibadah di dalam agama Islam. Secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilm, artinya ilmu, dan al-fam, artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seorang yang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Pertama, akil. Maksudnya berakal. Cirinya adalah seorang yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk dan antara benar dan salah. Kedua, baligh. Maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah ikhtilam atau mimpi basah, sedangkan perempuan sudah mengalami haid. Sementara itu, ibadah secara bahasa ada tiga makna. Yang pertama taat, kedua tunduk, dan ketiga pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk kesetiaan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat lain mengenai ibadah adalah ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh syar'i Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ibadah itu mengandung arti umum dan arti khusus. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi taharah, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, nazar, dan kifarat. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas, seperti meliputi taharah, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah. Selanjutnya adalah dasar-dasar fikih ibadah. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis, Sunnah Al-Maqbulah dibagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ibadah. Adapun prinsip ibadah melaksanakan ibadah sebagai berikut. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara atau wasilah. 4. Dilakukan secara tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Keenam, tidak berlebihan. Ketujuh, mudah tetapi tidak meremehkan. Dan meringankan bukan memberatkan. Selanjutnya, macam-macam ibadah. Yang pertama, macam-macam ibadah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, misalnya seperti zikir, doa, dan bacaan Al-Quran. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti misalnya membantu atau menolong orang lain. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang sudah ditentukan bentuknya, misalnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Ibadah dan yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti contohnya puasa, iktikaf, dan ihram.
Selanjutnya ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Kedua, macam-macam ibadah berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama ibadah jasmaniyah dan rohaniyah. Yang artinya jasmani dan rohani, misalnya seperti sholat dan puasa. Ibadah rohaniyah dan maliyah, rohani dan harta. Sebagai contoh, zakat. Selanjutnya ibadah jasmaniyah, rohaniyah dan maliyah. Jasmani, rohani dan harta. Contohnya seperti ibadah haji. Selanjutnya yang ketiga, macam ibadah secara umum. Konsep ibadah adalah secara umum dibagi menjadi dua, yakni ibadah mahda dan ghairu mahda, atau sering disebut muamalah. Ibadah mahda merupakan macam ibadah yang sudah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dengan kata lain, ibadah mahda yaitu hubungan secara vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari ibadah mahda meliputi ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara itu, ibadah ghairu mahda atau muamalah adalah segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Biasanya, macam ibadah ini dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibadah paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa macam ibadah yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ibadah ini dalam hadis yang diceritakan sahabatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang berisi, aku bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pentingnya sholat tepat waktu juga ditegaskan kembali oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini dikutip dari buku yang disenangi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang tak disukai karya Adam dan yang tak disukai karya Adnan Tarsyah yang berisi, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat bersujud dan bersuci. Maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari. Maka bagi teman-teman sekalian, sebagai umat muslim yang taat kepada Allah, maka hendaklah kita mengerjakan sholat tepat waktu. Jangan sampai kita menundakan sholat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Bila saya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih juga kepada dosen pengampuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.